dia berjuang, merangkak, kemudian dia pada posisi puncak. Ketika dia menjadi ketua Komisi 3, menjadi pengusaha yang sukses, asetnya triliunan, mobil mewahnya banyak, ya kan? Nah, ini dia pada posisi puncak. Dalam teori siklus, orang yang sudah pada posisi puncak tinggal tunggu waktunya dia turun lagi. Roda berputar tadi. Nah, saat ini Bapak Ahmad Saroni pada posisi di bawah sudah. Pertama, dia kehilangan kekuasaan, sudah pasti. Tetapi yang kedua ini dia hartanya berkurang. Bukan berarti dia sudah nggak kaya loh. Karena bisa jadi beliau punya aset yang banyak di sejumlah tempat yang masih orang nggak banyak tahu gitu. Jadi menurut saya kemarin ketika rumah beliau itu dijarah oleh sejumlah orang, itu ibaratnya hanya sedikit saja tetesan embun dari hartanya. Apalagi kalau beliau itu memiliki aset kripto. Wow, luar biasa. Nah, maka kenapa sampai sekarang Bapak Ahmad Saroni ini dalam tanda petik dikejar atau diburu menjadi buronan rakyat? Karena apa? Beliau yang saya cermati, mohon maaf, kalau memang Pak teman-teman punya data silakan. Sampai sekarang itu beliau belum menampakkan batang hidungnya. Karena akun-akun media sosial yang menampilkan kegiatan Bapak Ahmad Saroni itu masih dilihat hanya dokumen-dokumen yang sudah lama. Dokumen-dokumen yang lama yang kemudian diupload lagi oleh akun-akun yang orang-orang juga meragukan apakah betul akun ini benar-benar milik Bapak Ahmad Saroni. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan Ahmad Saroni gitu. Bahkan akun-akun yang mengatasnamakan istrinya beliau, istrinya Bapak Ahmad Saroni, yaitu Mbak Belinda itu. Nah, bahkan sekarang ini mungkin nggak banyak tahu, tetapi setelah kita selidiki, ya, halo, ada apa ini? Kok kehilangan ini? Halo? Ini ya. Halo? Halo, ya, terus. Gambarnya tadi sempat hilang. Ada gangguan. Oh ya, baik. Jadi akun-akun yang banyak sekali mengatasnamakan Bapak Ahmad Saroni itu bisa jadi bukan akunnya beliau. Inilah kecanggihannya sekarang ini. Bahkan Bapak Ahmad Saroni ini sekarang dibuat meme-meme yang lucu-lucu. Ada berita-berita yang katanya ini digambarkan, saya yakin itu pakai AI ya. Bapak Ahmad Saroni itu ditangkap di Saudi ya. Iya, itu sempat viral meme itu ya. Ya, kreativitas dari para netizen. Bahkan sebenarnya yang gambar hitam seperti pistol itu, mamba-mamba itu saya tidak usah sebut secara lengkap ya. Itu ternyata juga hoax, itu bukan asli. Karena setelah diteliti itu adalah diambil dari sebuah akun Facebook yang kemudian digambarkan itu ditemukan di rumahnya Bapak Ahmad Saroni. Nah, itu juga kreativitas dari para netizen. Maka saat ini kita harus skeptis, harus selektif dalam melihat atau mendapatkan informasi. Seperti itu, Ki. Nah, tetapi kalau memang benar bahwa Bapak Ahmad Saroni kehilangan flash disk, ya flash disk itu ya memang kita duga isinya adalah data-data yang sangat berharga. Kemarin saja saya itu mendapatkan guruan dari teman. Ya, saya dapat guruan dari teman itu maksudnya candaan dari teman. Jadi begini, saya dikasih flash disk putih. Ya, ini flash disknya. Dia bilang ini flash disknya Saroni. Coba cek. Nah, setelah saya cek, wah di situ ada gambar-gambar, memang ada foto-fotonya Bapak Ahmad Saroni gitu. Tapi ternyata itu guruan. Bukan milik flash disknya Bapak Ahmad Saroni, tapi hanya bercanda saja orang itu. Jadi dia ngambil gambar-gambar di dalam media sosial, dari media sosial, lalu dimasukkan di flash disk putih ini. Tujuannya apa? Untuk ngeprank saya saja. Ya tentu saja saya akan konfirmasi apakah benar nih flash disknya Ahmad Saroni. Nah, setelah kita serius,
Enggak, saya bercanda, hanya ngeprank saja. Nah, di situ persoalannya. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita membahas terkait dengan flash disk dari Bapak Ahmad Saroni, karena sampai sekarang Bapak Ahmad Saroni itu tidak menunjukkan batang hidungnya. Ada berita-berita yang katanya Bapak Ahmad Saroni ini di Arab Saudi sedang melaksanakan ibadah umroh. Itu pun juga dikritik oleh netizen. Bagaimana sih Bapak Ahmad Saroni kok bisa-bisanya sedang dicari rakyat, kok malah melarikan diri umroh, padahal yang namanya Mas Eko Patrio, Uya Kuya, bahkan Nafa Urbah sudah minta maaf. Ya, jadi sampai sekarang memang Ahmad Saroni salah satu orang yang belum benar-benar meminta maaf sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Mas atau Bapak Uya Kuya, Eko Patrio maupun Nafa Urbah. Nah, yang beredar di media sosial itu, itu adalah video-video lama yang kemudian di-upload lagi oleh teman-teman netizen. Seperti itu. Oleh karena itu, sekarang ini sebenarnya memang kita, publik ya, rakyat, khususnya warga Indonesia itu memang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu benar-benar Bapak Ahmad Saroni muncul di depan publik ya, yang terverifikasi, dan beliau benar-benar menyampaikan hal ikhwal sebenarnya apa sih yang terjadi pada dirinya gitu. Nah, karena yang beredar juga ketika Bapak Ahmad Saroni itu memproses orang-orang yang diduga melakukan pengerusakan dan penjarahan di rumahnya, itu ya diwakili oleh kuasa hukum beliau atau orang yang dipercaya. Dan tentu saja kuasa hukum atau beliaunya sendiri ya tidak akan Hadir. membocorkan tentang kondisi Bapak Ahmad Saroni, tentang bagaimana, di mana, tanpa seizin Bapak Ahmad Saroni. Tetapi kalau Bapak Ahmad Saroni sampai sekarang itu beliau takut, ya itu wajar juga. Siapa sih yang takut? Karena setelah beliau membuat statement dengan intinya mengatakan ada oknum yang dikatakan tolol gitu ketika itu ya, lalu Iya, reaksi ini, ya wajar kalau kemudian Bapak Ahmad Saroni takut untuk mohon maaf. kembali. Ya. Mohon maaf saya potong ya. Ya. Kan itu yang lagi membakar emosi masyarakat, bahwasanya Ya. orang yang membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol, paling tolol sedunia. Ya, itu sebenarnya hoax atau tidak? Dan terus beberapa hari lagi muncul kata-kata beliau Bapak Ahmad Saroni bahwasanya maksud saya orang yang paling tolol itu orang yang paling cerdas. Nah, bagaimana menurut Bapak atau Kimani ini bahwasanya bahasa Bapak Ahmad Saroni ini seperti apa sih? Iya, Nah, itu memang betul. Kalau itu terkonfirmasi bahwa memang Bapak Ahmad Saroni itu keluar kata-kata tolol, yang kemudian dia membela diri lalu merubah arti tolol itu adalah orang yang paling cerdas. Justru pernyataan itulah yang membuat masyarakat marah. Ya, karena masyarakat mana yang tidak tahu arti tolol? Ya namanya tolol kan artinya bisa diidentikan dengan goblok, bodoh. Iya kan? Nah, lalu kemudian dia membuat arti sendiri, makna sendiri. Ya itulah yang kemudian memicu kemarahan masyarakat, tambah memicu amukan masyarakat. Nah, itu benar memang. Cuma yang menimbulkan masyarakat itu tambah ngamuk, ya kesombongan dan arogansi yang diduga dilakukan oleh Bapak Ahmad Saroni. Jadi Bapak Ahmad Saroni ini sok tahu, padahal dia nggak ngerti tentang sejarah. Jadi begini, masyarakat umum itu berpikirnya sederhana. DPR itu bisa dan pernah dibubarkan. Dan ketika DPR dibubarkan, itu tidak akan berpengaruh dengan kondisi negara. Kondisi negara kita akan tetap berdiri. Kenapa? Karena syarat berdirinya negara itu tidak ada syarat ada DPR. Nah, syarat berdirinya negara itu yang pertama harus ada wilayah. Kita sudah punya. Wilayah kita adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita sudah punya wilayah. Yang kedua, berdirinya negara itu syarat yang kedua adalah dia punya rakyat. Kita punya rakyat. Rakyat yang bertempat di wilayah
NKRI yang dulu namanya Nusantara, Hindia Belanda itu, ya rakyat yang berada di wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu. Yang ketiga, syarat berdirinya negara itu adalah ada pemerintah. Ya, ada pemerintah. Sehingga pemerintah yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu adalah syarat memang untuk berdirinya negara. Jadi tidak ada syarat yang kemudian harus ada anggota DPR, tidak ada. Jadi syarat berdirinya negara itu hanya 3 itu. Sekali lagi ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Syarat yang keempat itu tidak wajib, tapi memang perlu. Apa itu? Pengakuan dari negara lain. Tapi ini nggak wajib. Negara tetap berdiri walaupun tidak diakui negara lain. Maka setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, menyatakan bahwa Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, maka kita berdiri menjadi negara yang penuh, yang full, yang terpenuhi syaratnya adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itulah berdirinya NKRI, berdirinya Indonesia. Jadi kalau kita berpijak kepada bahwa berdirinya NKRI itu tanggal 18 Agustus tahun 1945, maka Indonesia itu tidak dijajah Belanda. Karena kita berdiri bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 45, sejak disahkannya wakil presiden dan presiden. Sejak disahkannya presiden dan wakil presiden. Nah, ketika setelah tanggal 17 Agustus 1945, kita adalah berjuang itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi Indonesia sebagai sebuah negara itu tidak pernah dijajah. Setelah kita berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi perjuangan kita termasuk perang tanggal 10 November 1945 di Surabaya itu perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini yang Ahmad Suroni nggak ngerti bahwa DPR itu tidak diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Sehingga DPR nggak ada pun negara tetap berdiri. Betul. Dan DPR itu pernah dibubarkan di zaman presidennya Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59, saya ulangi, ketika Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959, kemudian Bung Karno itu menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya kan kita memakai Undang-Undang Dasar sementara tahun MPRS. 1950. Nah, sejak itu Bung Karno kemudian dikenal dengan menerapkan demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu demi untuk alasan menjaga NKRI, untuk mengembalikan stabilitas nasional, untuk menjaga Indonesia, kedaulatan Indonesia, maka Bung Karno itu membubarkan DPR. DPR hasil pemilu pertama. Pemilu pertama kita itu dilaksanakan pada tahun 1955. Hasil pemilu 1955, DPR, saya ulangi, DPR hasil pemilu 1955 itu dibubarkan oleh Bung Karno, dan Bung Karno membentuk DPR baru. Bukan hasil pemilu tetapi ditunjuk oleh Bung Karno. Yaitu disebut dengan DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, karena anggota DPR itu sekaligus akan menjadi anggota MPR, otomatis MPR-nya hasil pemilu tahun 1955 juga dibubarkan, yang diisi oleh anggota-anggota DPR yang disebut dengan DPR-GR itu, yang ditunjuk oleh Bung Karno. Nah, MPR-nya itu MPRS, jadi MPR hasil tunjukan Bung Karno itu disebut dengan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. DPR-nya disebut DPR-GR, MPR-nya disebut MPRS. Dan Indonesia baik-baik saja, dalam tanda petik.
Jadi DPR apakah boleh dibubarkan? Boleh. Boleh. Siapa yang bisa? Presiden. Kalau presiden mau. Ya, karena apa? Presiden itu punya kekuatan penuh sebagai orang yang mengemban amanat, dia sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ingat, presiden itu sekarang ini adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Karena sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensil. Ingat itu. Ketika negara memakai sistem pemerintahan presidensil, maka presiden itu selain sebagai kepala negara, dia sebagai kepala pemerintahan. Jadi, Bung Karno pada saat beliau mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, sistem pemerintahannya itu kembali menjadi sistem pemerintahan presidensil. Kenapa? Karena sebelum itu pernah diterapkan sistem pemerintahan parlementer. Jadi sebelum tahun 1959 itu sistem pemerintahan kita pernah memakai sistem pemerintahan parlementer. Tepatnya itu dimulai sistem pemerintahan parlementer itu pada tahun 1949. Jadi ingat, bangsa kita itu merdeka, menyatakan merdeka, menyampaikan proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi ada satu negara yang tidak mengakui kemerdekaan kita, yaitu Belanda. Dan Belanda ingin menjajah lagi, ingin datang dan ingin menjajah Indonesia. Dia bersama sekutu datang setelah kita mendirikan NKRI, setelah kita menyampaikan proklamasi. Maka kita berjuang untuk melawan Belanda dan sekutu dengan dua cara perjuangan. Yang pertama dengan cara diplomasi, yang kedua dengan angkat senjata. Kenapa kita mengutamakan diplomasi? Karena kita baru merdeka, kita belum memiliki persenjataan yang kuat. Senjata api yang kita peroleh kebanyakan hasil rampasan dari pemerintahan Jepang. Disitulah kita kemudian mendahulukan yang namanya diplomasi. Dan beberapa kali kita berunding dengan Belanda, ada perundingan Renville, Rumroyen, Linggarjati, itu kita sebenarnya dalam posisi dilemahkan. Kita kalah. Tapi kita tetap tanda tangan, kita tetap sepakat. Tapi padahal Belanda itu yang diuntungkan, kita yang dirugikan dalam setiap perjanjian itu, dalam setiap diplomasi, Belanda lah yang kemudian mengingkari janji juga. Ya, sampai di tahun 1947 dan 1948 Belanda itu melakukan aksi polisioner atau disebut dengan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dan kita mampu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada, walaupun sudah diagresi besar-besaran, bahwa tentara kita masih ada, dengan membuktikan bahwa kita menyerang besar-besaran serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Sampai ya, yang dikenal dengan Super Semar itu ya. Bukan, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dari situ kita kemudian mendapatkan dukungan internasional, lalu Belanda mendapatkan tekanan dari internasional supaya segera menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia. Maka kemudian Belanda bersedia untuk berunding lagi dengan Indonesia yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Nah, pada tahun 1949 itulah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Benar-benar Belanda meninggalkan Indonesia setelah kesepakatan yang ditandatangani di tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar. Tetapi Belanda itu punya syarat. Syaratnya adalah Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat. Maka waktu itu setelah tahun 1949 Indonesia berbentuk bukan NKRI tetapi
RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, selain itu Belanda menginginkan Indonesia itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak berlaku. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pernah tidak dipakai setelah tahun 1949, setelah Indonesia dibentuk menjadi RIS. Nah, sistem pemerintahannya apa yang dipakai? Sistem pemerintahannya adalah parlementer. Maka waktu itu Bung Karno itu hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahnya siapa? Kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, kemudian bentuk negara kita menjadi RIS, sistem pemerintahannya menjadi parlementer, demokrasinya adalah demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal Indonesia Serikat itu pernah diterapkan di Indonesia setelah tahun 1949. Lalu kapan Indonesia dari RIS kembali menjadi NKRI? Itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok kita mau? Kita mau di dalam konferensi meja bundar di Den Haag Belanda menerima Republik Indonesia Serikat. Itu adalah strategi bangsa kita, founding father kita. Yang terpenting adalah Belanda mau tanda tangan mengakui kedaulatan kita dan Belanda mau pulang ke negaranya. Itu strategi. Maka setelah kita itu menjadi RIS, masyarakat Nusantara heboh meminta agar negara-negara bagian yang berjumlah 16 negara bagian itu kembali menjadi NKRI. Maka tidak berlangsung lama, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 kita kembali menjadi NKRI. Ya tetapi undang-undangnya masih belum kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tetapi masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Demokrasinya belum berubah, demokrasinya masih menggunakan demokrasi liberal. Sistem pemerintahannya masih belum berubah, sistem pemerintahannya masih berbentuk sistem parlementer. Kapan itu berubah? Berubahnya ya tadi saya sebutkan. Sejak keluarnya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Soekarno menyatakan bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar tahun 1950. Nah, satu lagi yang dibubarkan oleh Bung Karno selain DPR, apa itu? Yaitu Dewan Konstituante. Jadi pada tahun 1959 pada tanggal 5 Juli saat Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden, itu Bung Karno juga menyatakan bubarkan Dewan Konstituante. Kok bisa? Iya. Jadi pada pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1950 itu tidak hanya memilih anggota DPR. Jadi pada pemilu pertama tahun 1955 selain memilih anggota DPR, pemilu memilih anggota Dewan Konstituante. Kenapa kok pilih Dewan Konstituante? Kenapa? Kenapa kok ada pemilihan Dewan Konstituante? Ceritanya tadi, karena bangsa kita pada tahun 1955 masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Artinya sementara, maka Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 harus diganti. Konstitusi itu masih sementara. Nah, siapa yang akan menyusun undang-undang atau konstitusi yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950? Yaitu konstituante. Makanya disebut konstituante. Tugasnya adalah harusnya menyusun undang-undang, menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tetapi sampai pada tahun 1959 Dewan Konstituante itu tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dari
situasi yang ada, Dewan Konstituante itu di dalamnya ada golongan agama, ada golongan komunis, dan ada golongan nasionalis. Tiga golongan ini tidak pernah mencapai kata sepakat. Golongan komunis punya pandangannya sendiri, golongan agamis memiliki pandangan sendiri, golongan nasionalis memiliki pandangan sendiri. Sehingga Dewan Konstituante itu tidak mampu melaksanakan tugasnya, tidak mampu membuahkan konstitusi baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, itulah yang menjadi dasar salah satunya, ya saya ulangi, hal itulah yang menjadi salah satu dasar sehingga Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya antara lain yaitu membubarkan Dewan Konstituante kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 pernah tidak berlaku. Baru diberlakukan lagi setelah dekret Presiden 5 Juli 59 sampai sekarang. Termasuk yang namanya sistem presidensil itu pernah tidak berlaku dan baru berlaku mulai dekret Presiden 5 Juli 59 sampai sekarang. Maka dari situ kekuatan presiden sekarang ini luar biasa. Kalau mau presiden itu bisa membubarkan DPR. Dari mana jurisprudensinya? Dari pengalaman sejarah yang pernah dilakukan oleh Bung Karno di tahun 1955. Apakah presiden yang lain tidak pernah menonaktifkan DPR? Pernah. DPR itu pernah dinonaktifkan selain oleh Soekarno. Siapa coba? Ingat nggak siapa? Gus Dur ya. Presiden siapa yang pernah menonaktifkan DPR? Bahkan pengen membubarkan? Gus Dur. Ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu pernah mengeluarkan dekret juga seperti Bung Karno. Ya, jadi Kiai Haji Abdul Rahman pernah mengeluarkan dekret. Hanya saja tidak efektif. Kenapa? Karena Gus Dur tidak mendapatkan dukungan 100% dari elemen unsur-unsur di negeri ini. Terutama dari unsur TNI dan Polri. Sayangnya itu. Nah, kalau Bung Karno, kenapa presiden yang dikeluarkan oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 berhasil membubarkan DPR karena tidak ada satu elemen pun, tidak ada satu unsur pun yang menentang Bung Karno kala itu. Semua bulat mendukung Bung Karno. Sehingga dekret presidennya bisa dijalankan secara efektif. Tapi Gus Dur itu tidak. Sehingga Gus Dur tetap dimakzulkan oleh MPR yang waktu itu dipimpin oleh poros tengah, yaitu Bapak Amin Rais. Nah, siapa yang naik kemudian menggantikan Gus Dur, kalian tahu sendiri, yaitu Bu Megawati. Waktu itu sebagai wakilnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ya, wakilnya kalau nggak salah, yaitu wakilnya Bu Mega itu kalau nggak salah adalah Bapak Hamzahas. Itu loh persoalannya. Jadi, kembali kepada Bapak Ahmad Saroni, ketika Bapak Ahmad Saroni mengatakan tolol, entah siapa yang dimaksud atau siapa yang dituju, itu memang tidak etis. Tidak etis seorang anggota DPR menunjukkan arogansinya, sementara masyarakat lebih cerdas, lebih tahu tentang sejarah, lebih tahu tentang sistem pemerintahan, masyarakat lebih paham tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, gitu. Oleh karena itu, kalau jadi pejabat, jangan hanya jabatannya dimiliki, tapi ilmunya tidak dimiliki, maka akan jadi blunder. Seperti itu. Nah, satu hal lagi yang harus dipahami, para pejabat dalam jabatan politik, selain ada faktor politik, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu apa? Faktor ekonomi, oke. Tapi ada yang penting apa? Faktor budaya. Semua pejabat, baik itu yang duduk di legislatif, yang duduk di eksekutif, maupun yang duduk di yudikatif, harus paham. Bangsa kita masih kental dengan nilai-nilai budaya bangsa. Apa itu? Kita itu masih kental dengan namanya budaya paternalistik. Apa itu budaya paternalistik? Sering diistilahkan dalam ilmu sosiologi adalah bapakisme. Bagaimana itu? Yaitu seorang pejabat
harus bisa memberikan keteladanan, harus bisa memberikan contoh, harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi. Nah, di situ ketika pejabat tidak mampu menunjukkan sikap mengayomi, melindungi, dan tidak bisa menunjukkan sikap memberikan keteladanan dengan sikap-sikap yang baik, maka hati-hati, rakyat akan bisa meminta kembali mandat yang diberikan kepada pejabat. Ingat, kalau menurut Mbak Salsa Erwina, kita itu sebagai bos, ya, yang menggaji para pejabat seperti itu. Pejabatnya adalah karyawan seperti itu, ya. Seperti itu yang kita bisa jelaskan tentang sedikit filosofi apakah DPR itu bisa dibubarin. Ya bisa, karena ada jurisprudensi, ada pengalaman sejarah, dan pernah dilakukan oleh masa pemerintahan Bung Karno. Seperti itu, Ki. Ya, ini adalah penjabaran yang luar biasa ya. Tentang demo bubarkan DPR. Sehingga ini blunder bagi Bapak Ahmad Saroni ya, katanya DPR tidak bisa dibubarkan karena bagian dari pemerintah. Tetapi tidak bagian dari negara ya, bagian dari pemerintah, tetapi bukan bagian dari negara karena negara. Karena negara itu hanya ada wilayah, adanya masyarakat, adanya pemerintahan, dan yang keempat diakui atau tidak oleh negara-negara lain. Luar biasa. Itu bukan syarat wajib. Yang terakhir itu bukan syarat wajib. Betul, luar biasa ya. Ini adalah masukan dari tentang sejarah dari Ki Manik Mulia Suryaningrat. Ya, ini Ki. Kita kembali lagi tentang isi flash disk Bapak Ahmad Saroni. Ini sebenarnya ditemukan atau tidak, Ki? Oh ya, jadi kalau masalah flash disknya Pak Ahmad Saroni, berita kehilangan saja itu masih nisbi, masih perlu dipertanyakan apakah betul-betul dia kehilangan. Karena bisa jadi akun yang mengatakan bahwa kehilangan tas yang di dalamnya adalah ada flash disk, ya, dan siapa yang mengembalikan akan dikasih imbalan. Nah, itu yang menyatakan di akun X itu pun masih dipertanyakan apakah itu benar-benar asli adalah Bapak Ahmad Saroni atau orang lain yang pura-pura menjadi Bapak Ahmad Saroni. Itu Ki. Ya kalau itu aja dipertanyakan, apalagi masalah flash disk. Tapi ini ada sebuah pertanyaan menarik ya dari netizen terkait masalah budaya ewuh pakewuh gimana Pak D. Nah ini penting ya dari Batosan Channel. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kalian pahami bahwa yang namanya budaya, kalau menurut Kuncaraningrat itu artinya adalah budaya adalah segala aktivitas yang baik oleh manusia, atau budaya adalah segala aktivitas yang positif yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, segala hal ihwal yang tidak bersifat positif itu tidak bisa kita sebut budaya. Nah, budaya itu kalau nanti tinggi nilainya itu disebut peradaban, bukan disebut budaya lagi, tapi peradaban. Tapi kalau kemudian ada yang bilang karena banyaknya orang korupsi ya, banyaknya orang korupsi, lalu dia mengatakan, wah sekarang ini korupsi membudaya. Itu tidak bisa. Kalau berdasarkan teori tentang teori kebudayaan, maka seberapa banyak orang korupsi, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan, itu tetap tidak bisa disebut kebudayaan, lalu disebut budaya korupsi gitu, tidak bisa. Itu disebut dengan penyimpangan sosial. Ya, mohon maaf Ki, saya potong Ki. Penyimpangan sosial. Mohon maaf saya potong ya. Tetapi bagi kita itu memang penyimpangan. Ya. Tetapi bagi kelompok mereka ini sudah budaya dan sudah lazimnya. Seperti itu Ki. Karena banyak di pemerintahan-pemerintahan ya. Ini kok dibiarkan. Ini kok dibiarkan. Ini sudah salah. Ini kok dibiarkan. Wah, itu sudah biasa. Nah, kebanyakan orang-orang yang ingin mencari titik aman mengorbankan budaya, Ki. Seakan-akan yang tidak budaya jadi membudaya, Ki. Ya contohnya kayak korupsi. Korupsi itu kan bukan budaya. Ya, tetapi sekarang membudaya, Ki. Terus
adanya undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset, kenapa sampai sekarang belum didok? Kenapa sampai sekarang belum dilegalkan atau belum disahkan oleh DPR? Karena di dalamnya itu netizen bilang ini sudah budaya. Padahal Bapak Mahfud MD sudah bersuara berkali-kali sebelum waktu Presiden Bapak Jokowi, percepat undang-undang perampasan aset. Bahkan sampai sekarang belum ada. Justru pemerintah malah bikin, mohon maaf bukan pemerintah ya, DPR bikin undang-undang baru gitu. Dan seakan-akan DPR ini untuk melindungi orang-orang dalam supaya tidak terciduk oleh KPK. Ini bagaimana Ki? Ya, jadi tetap ya, perlu saya sampaikan, pendapat itu bisa digolongkan dari dua kelompok, pendapat dari seorang ilmuwan, pendapat dari perspektif ilmu, dan pendapat dari orang biasa yang asal bunyi. Tapi kalau dalam perspektif ilmu, kita nggak bisa merubah teori. Teori ilmu sosiologi tetap bahwa kebudayaan adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan secara positif, atau budaya adalah aktivitas manusia yang baik yang memiliki 7 unsur universal kebudayaan. Kalau teman-teman saudara-saudara pengen tahu, browsing saja, ketik saja di Google 7 unsur kebudayaan universal. Di antaranya ada teknologi, bahasa, seni, sosial, spiritual, keagamaan, dan seterusnya yang positif. Nah, wujudnya kebudayaan itu ada 3, yaitu ide atau gagasan, itu yang pertama, yang dia abstrak, ada di otaknya manusia. Yang kedua adalah aktivitas manusia. Jadi segala aktivitas yang baik itu adalah bagian dari wujud kebudayaan. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan itu adalah hasil karya. Maka sekali lagi, wujud kebudayaan adalah ide, gagasan yang pertama, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah hasil aktivitas atau hasil karya. Nah, dari situ kemudian muncul kebudayaan itu dipengaruhi juga oleh latar belakang. Ada latar belakang agama. Kalau dia adalah agama Islam, maka hasil aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kewajiban beragama itu sering disebut dengan kebudayaan yang bernafaskan Islam. Dan jari saudara-saudara kita yang agamanya Hindu, maka akan melahirkan kebudayaan bernafaskan agama Hindu. Jadi agama itu bukan kebudayaan. Sekali lagi, agama bukan kebudayaan. Karena agama dipercaya itu dari Tuhan. Kebudayaan itu manusia, porsinya, ranahnya manusia. Sehingga bahasa yang kira-kira mendekati kebenaran adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kewajiban beragama, itu kebudayaan. Maka masjid, ada pura, itu semuanya hasil kebudayaan. Baju, jilbab, jubah, dan seterusnya itu hasil kebudayaan. Itu adalah dibuat oleh manusia karena manusia punya ide, punya aktivitas, ya, dan hasil karya ketika untuk memenuhi perintah dari agama itu. Jadi sekali lagi saya pertegas, agama itu bukan kebudayaan, tetapi segala aktivitas manusia, ini garis bawahi, segala aktivitas manusia untuk menjalankan kehidupan beragama, memenuhi kehidupan atau perintah agama itu kebudayaan. Ya, nah teori bahwa segala yang dilakukan manusia yang positif itu kebudayaan itu nggak bisa dirubah-rubah. Sehingga kalau ada orang mengatakan, ya karena udah sering, ya tetap aja itu penyimpangan. Tetap itu adalah kebudayaan. Adalah tindakan yang kurang terpuji. Itu kebiasaan ya. Termasuk ewo pakeo itu bukan kebudayaan, karena itu negatif. Ewo pakeo itu menjadikan kita itu tidak mau bersikap benar, takut. Akhirnya menimbulkan taklid buta. Akan menimbulkan orang, kalau kiai itu harus dihormati. Kalau misalnya dia itu salah, tetap nggak bisa dibilang salah. Itu adalah karena dia wali. Wali tetap berbuat salah, itu wali, seperti itu. Itu ada oknum-oknum kiai, bahkan punya banyak sekali pengikut,
itu sampai takut buta kepada oknum Habib. Ya, Habib itu dianggap wali, dianggap keturunan Nabi sehingga takut buta. Ya, ilmunya dia masih cetek, walaupun santrinya banyak, walaupun dia bisa baca kitab, menurut saya itu masih cetek. Kenapa? Ilmunya dasarnya menghafal saja dia. Ya, dia masih cetek. Level ilmu hafalan itu kalau dalam ilmu teori pembelajaran itu ya tingkat rendah, menghafal, harusnya di atasnya lagi. Ada analisa, aplikasi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jangan bangga dulu kalau kalian hanya bisa menghafal. Karena kalau cuma menghafal itu anak TK pun bisa, anak PAUD pun bisa. Yang penting apa? Membaca berulang-ulang, dihafalkan, hafal dia, hafal. Ya, jadi jangan bangga dulu kalau kalian hafal dengan misalnya, mohon maaf ini, hafal kitab suci, gitu. Hafal bisa membaca doa-doa bahasa Arab. Saya ketawa aja dia. Kalau itu tuh sebenarnya mudah sekali dipahami. Nah, sekali lagi, kalau ada orang korupsi di mana-mana, mohon Anda pakai dasar ilmu. Kalau dasar ilmu, dia tetap bukan budaya. Dia adalah penyimpangan. Karena kalau nanti dianggap budaya, itu nanti menjadi salah kaprah. Salah dikaprahkan, lalu dianggap itu biasa, nggak boleh. Yang namanya keburukan ya keburukan, apapun banyaknya. Berapapun jumlahnya pengikutnya tetap buruk. Seperti itu, Ki, penjelasan saya. Iya. Terima kasih. Ini ada komentar dari Batosai Channel, Ki. Lalu korupsi itu gak mau disebut budaya. Apakah bisa disebut sebagai tradisi, Pak D? Nah, Nggak itu bisa, bagaimana pendapatnya? harus tegas kita sebut itu adalah penyimpangan. Sehingga orang itu harus ditindak, harus, ya, itu kejahatan luar biasa. Ya, kalau itu kita anggap budaya, nanti orang malah menyebut, wah itu kebaikan, gitu repot nanti. Orang bisa korupsi semua, ya kan? Jadi itu harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Korupsi jangan pernah dianggap budaya. Karena nanti bisa dianggap baik itu orang, wah sedikit korupsi nanti. Ya, harus tegas ya. Kita harus tegas kalau soal kebaikan. Katakan yang baik itu baik. Ya katakan yang batil itu batil. Jangan sampai hanya gara-gara, wah ini dilakuin oleh orang banyak, lalu kita sebut itu baik, ya nggak bisa. Begitu Ki, paham ya? Iya. Nah, terima kasih ya. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih atas waktunya buat Ki Manik Mulya Saudara Ningrat. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas. Oh ya, saudaraku, dukung terus channel Mitra TV sebagai pengganti channel lama ya. Semoga semua menjadi berkah dan barokah. Saya akhiri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Timati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka.